Hai kadang kinasih yang tersayang, yang selalu dirahmati Gusti dalam keselamatan, ketenteraman dan kerejekian yang terus berlimpahkan anugerah. Salam saya Rahayu Rahayu Rahayu. Tak ketinggalan doa teruntuk kadang kinasih tercinta, keselamatan, ketenteraman, pengayoman, dan tentu rejeki yang selalu mengalir seperti air kehidupan. Di dalam pertemuan kali ini, admin telah menyiapkan topik yang epik untuk dipahami, yaitu tentang asmo atau nama yang terkandung di jiwa Sang Satrio Piningit. Nama ini berkaitan dengan adanya mahkota dan perlengkapannya dari Keraton Mataram. Dalam menuju kesejatian untuk mencapai ke dalam tataran penerimaan wahyu memang tidak semudah yang dibayangkan. Harus melalui proses-proses yang diujikan dalam kehidupan. Di dalam proses itulah sesuatu yang diujikan akan menuai makna, karena memahami sabdo Gusti tak segamblang cara orang menangkap dalam pemikiran. Bahwa untuk mengerti bahasa sastra jendra yang muncul di pusatnya kalbu harus berhari-hari untuk mengetahui makna yang tersirat di dalamnya. Seperti yang dilakukan Sang Satrio Piningit, beliau perlu berhari-hari untuk mengerti bahasa yang tersirat. Adapun makna itu akan ketemu bersamaan dengan lelakon yang sedang dijalaninya. Maka di banyaknya petunjuk yang datang sebagai pelajaran bagi Sang Piningit untuk memecahkannya. Suatu hari ketika Sang Piningit manunggal dengan alam di bawah cahaya bintang dan rembulan, serta beralaskan rumput yang sudah mengembun. Di dalam keheningan itu tiba-tiba muncullah sebuah sebutan nama di dalam isi kalbunya. Nama itu disebutkan Ronggo Bumi. Apa arti Ronggo Bumi ini sehingga sekilas muncul dalam meditasi Sang Piningit? Sekilas kata ini mudah, namun dibalik maksud itu harus dicari maknanya. Ketika beliau tidak bisa memecahkan arti dalam petunjuk yang muncul dalam wisiknya, maka beliau selalu bertanya kepada Sang Winasis yang dipercayanya untuk mengurai wisiknya. Sowanlah Sang Kinasih di Bopo guru pembimbingnya untuk mengurai petunjuk yang beliau dapat. Maka diceritakanlah apa yang didapat dalam petunjuk meditasinya tentang sebuah nama yang amat susah untuk dipecahkan kepada Bopo gurunya. Dalam perbincangan itu Sang Piningit berkata, "Bopo nyuwun pirso bilih kawulo angsal petunjuk kang arupi kata Ronggo Bumi. Kulo nyuwun wedaranipun." Sang guru menjawab, kok wis tekan kuwi cah bagus. Ronggo Bumi iku ateges pengageme ratu ing Mataram. Komplit pengagem ratu iku wis disimpen ning Guwa Mangku Alam. Di dalam keterangan Bopo guru itu diterangkan bahwa Ronggo Bumi itu artinya pakaian Raja Mataram komplit beserta pusaka yang disimpan di Guwa Mangku Alam, yang akan dipakaikan nanti ketika Sang Piningit sudah naik menjadi Ratu Adil. Maka penting untuk menuju Ratu Adil agar apa yang diciptakan leluhur menjadi kemakmuran. Pakaian Raja Mataram yang disebut Ronggo Bumi itu adalah milik kawulo alit yang diembankan kepada Sang Piningit agar mampu mengurai semua permasalahan di Nusantara ini. Bahwa pakaian Raja Mataram itu adalah tugas untuk memimpin agar rakyatnya tentram, tanahnya subur, gemah ripah lo jinawi, dijauhkan dari bencana apapun yang mengganggu dari bumi Nusantara ini, dan didekatkan pintu kemakmuran dan kejayaan. Dan demikianlah kesimpulan pakaian Raja Mataram yang disebut Ronggo Bumi ini, semoga dapat berguna dan membuka wawasan baru dalam menuju kesejatian untuk mencapai ke dalam tataran penerimaan wahyu memang tidak semudah yang dibayangkan.
harus melalui proses-proses yang diujikan dalam kehidupan. Di dalam proses itulah sesuatu yang diujikan akan menuai makna karena memahami sabdo Gusti tak segamblang cara orang menangkap dalam pemikiran. Bahwa untuk mengerti bahasa sastra genre yang muncul di pusatnya kalbu harus berhari-hari untuk mengetahui makna yang tersirat di dalamnya. Seperti yang dilakukan sang Satrio Piningit, beliau perlu berhari-hari untuk mengerti bahasa yang tersirat. Adapun makna itu akan ketemu bersamaan dengan lelakon yang sedang dijalaninya. Maka di banyaknya petunjuk yang datang sebagai pelajaran bagi sang Piningit untuk memecahkannya. Suatu hari ketika sang Piningit manunggal dengan alam di bawah cahaya bintang dan rembulan, serta beralaskan rumput yang sudah mengembun. Di dalam keheningan itu tiba-tiba muncullah sebuah sebutan nama di dalam isi kalbunya. Nama itu disebutkan Ronggo Bumi. Apa arti Ronggo Bumi ini sehingga sekilas muncul dalam meditasi sang Piningit? Sekilas kata ini mudah, namun dibalik maksud itu harus dicari maknanya. Ketika beliau tidak bisa memecahkan arti dalam petunjuk yang muncul dalam wisiknya, maka beliau selalu bertanya kepada sang Winasis yang dipercayanya untuk mengurai wisiknya. Sowanlah sang Kinasih di Bopo guru pembimbingnya untuk mengurai petunjuk yang beliau dapat. Maka diceritakanlah apa yang didapat dalam petunjuk meditasinya tentang sebuah nama yang amat susah untuk dipecahkan kepada Bopo gurunya. Dalam perbincangan itu sang Piningit berkata, "Bopo nyuwun pirso bilih kawulo angsal petunjuk kang arupi kata Ronggo Bumi. Kulo nyuwun wedaranipun." Sang guru menjawab, kok wis tekan kuicah bagus. Ronggo Bumi iku ateges pengageme ratu ing Mataram. Komplit pengagem ratu iku wis disimpen ning Guwa Mangku Alam. Di dalam keterangan Bopo guru itu diterangkan bahwa Ronggo Bumi itu artinya pakaian Raja Mataram komplit beserta pusaka yang disimpan di Guwa Mangku Alam, yang akan dipakaikan nanti ketika sang Piningit sudah naik menjadi Ratu Adil. Maka penting untuk menuju Ratu Adil agar apa yang diciptakan leluhur menjadi kemakmuran. Pakaian Raja Mataram yang disebut Ronggo Bumi itu adalah milik kawulo alit yang diembankan kepada sang Piningit agar mampu mengurai semua permasalahan di Nusantara ini. Bahwa pakaian Raja Mataram itu adalah tugas untuk memimpin agar rakyatnya tentram. Tanahnya subur, gemah ripah loh jinawi. Dijauhkan dari bencana apapun yang mengganggu dari bumi Nusantara ini. Dan didekatkan pintu kemakmuran dan kejayaan. Dan demikianlah kesimpulan pakaian Raja Mataram yang disebut Ronggo Bumi ini, semoga dapat berguna dan membuka wawasan baru. Untuk kurang lebihnya saya sebagai admin meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam membabar kata Ronggo Bumi ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe. Salam untuk berdirinya negeri adil dan makmur. Rahayu, rahayu, rahayu.